yang berada di belakang telinga kita, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan terutama yang dia stimulasikan adalah temporal lobe yang berada di sebelah kanan dan bukan berada di sebelah kiri. Dan seorang wartawan khusus meneliti tentang neuroscience ini, perkembangan neuroscience dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu penulis buku ini, itu Andrew Newberg. Dia juga dikenal sebagai orang yang pertama memperkenalkan neurotheology. Jadi hubungan antara neuroscience dengan keimanan kita kepada Tuhan, dengan persoalan ketuhanan. Wartawan itu namanya Barbara Hegarty, melakukan penelitian dan mendatangi, termasuk dia datangi Michael Persinger ini, mencoba helm dia ini untuk memperoleh pengalaman ruhania. Kesimpulan dia, dan itu pernah menggemparkan orang, bahwa Michael Persinger ternyata helmnya itu cuma a hoax aja. Ya, karena dia tidak mengalami pengalaman apa-apa. Emang ada pening-pening sedikit, tapi tidak menyaksikan apa-apa. Boro-boro out of the body experience, boro-boro ada melihat the sense presence, ya. Dan dia rekam itu kemudian. Jadi di seberang sana dia dimasukkan kepada sebuah lab yang kedap suara, apa istilahnya, yang soundproof. Dan kemudian di sana, tapi ada recorder yang merekam reaksi dia waktu itu. Di samping juga ada mikrofon yang misalkan, kemudian ada passenger dari luar laboratorium bisa membisikkan sesuatu kepada dia. Pokoknya kesimpulannya ternyata tanpa memakai helm pun pengalaman seperti itu bisa kita ciptakan. Tanpa pengalaman ini, misalnya kita menggunakan hipnotisme, beberapa sugesti yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama juga, kita bisa menciptakan pengalaman ruhania, out of the body experiences. Dahulu ada salah seorang psikolog agama namanya Loiba, dan dia menemukan berbagai teknik untuk menimbulkan pengalaman beragama, ya, tanpa harus menggunakan helm itu. Misalnya dia menemukan bahwa kalau kita menggerakkan misalnya tubuh kita bersama-sama seperti dalam acara zikir Pak Arifin Ilham, ya, itu bisa tanpa zikir pun, coba bergerak bersama-sama mengikuti komando tertentu, kita akan mengalami pengalaman ruhaniah itu. Misalnya kita akan Pak dokter itu yang nanti akan bisa menjelaskan. Jadi pengalaman ruhania bisa diciptakan hanya dengan memanipulasi lingkungan, dan lingkungan itu kemudian mempengaruhi dari cerebral circuits di dalam sirkuit di dalam otak kita, boleh jadi. Dan kesalahan yang paling utama dulu, temporal lobe itu Pak dianggap sebagai God spot, karena disitulah katanya mungkin Tuhan berkomunikasinya lewat itu, atau manusia berkomunikasi kepada Tuhan lewat temporal lobe gitu, sehingga di temporal itulah sebagai God spot. Belakangan diketahui itu tidak sesederhana itu, bahwa pengalaman ketuhanan mengintegrasikan seluruh sirkuit dari otak, mulai dari frontal lobes yang sangat rasional, kemudian melewati anterior cingulate, ya, saya tidak tahu apa istilah Indonesia. Sayangnya saya memang literaturnya kebanyakan bahasa Inggris, jadi kalau bicara dengan dokter kadang-kadang saya tidak tahu apa istilah Indonesianya. Melalui anterior cingulate yang ajaibnya itu mengatur perasaan empati, perasaan kasih sayang, dan di situ berkumpul tadi yang mirror neurons, ya, neuron-neuron cermin yang membuat kita memiliki community feeling, perasaan komunitas, masuk basal ganglia sampai kepada thalamus, dan terciptalah pengalaman beragama. Jadi bisa kita lewati pengalaman beragama melalui sugesti-sugesti yang kita arahkan dengan mengaktifkan pada bagian tertentu dari prefrontal cortex, ya, PFC, ya, prefrontal cortex.
Dan kita juga bisa menciptakan pengalaman beragama. Saya sedang membayangkan sekiranya saya ini jadi guru sufi, tapi guru sufi bodoh-bodohan, ya. Saya bisa, karena saya pernah mengecewakan para penggemar tasawuf saya itu, karena ternyata saya tidak memberikan pengalaman ruhaniyah yang aneh-aneh itu, sehingga akhirnya jemaah itu pindah kepada kelompok yang lain dan bubarlah yayasan tasawuf saya, ya. Sebetulnya saya tidak boleh membocorkan kejadian ini karena itu rahasia profesi, kan. Mereka mengikuti satu aliran baru. Di Jakarta misalnya ada satu aliran, dengan penuh permohonan maaf sekiranya di sini ada pengikutnya, yang bisa membawa bapak-bapak dan ibu-ibu kepada pengalaman ruhania within 1 week. Dalam 1 minggu kita langsung bisa melihat Tuhan. Dan mereka memang memperoleh pengalaman-pengalaman beragama. Nah, pengalaman beragama itu sekali lagi bisa kita ciptakan lewat hipnosa, ya, lewat hipnotisme kita bisa ciptakan itu. Dan ada hipnotisme yang kita sebut hipnotisme massal. Saya pernah mengadakan beberapa eksperimen untuk mendorong mereka kepada tingkat ekstasi yang luar biasa melewati sugesti massal dalam sebuah acara, tapi tentu saja saya tidak akan memberitahukan acara yang mana. Terus kita juga bisa menimbulkan pengalaman beragama, pengalaman spiritual lewat drugs, ya. Lewat beberapa jenis obat-obatan yang disebut psikotropik, ya. Zat-zat yang bisa mempengaruhi, sebetulnya bukan mempengaruhi jiwa kita, dia mempengaruhi otak kita dulu, mempengaruhi neurotransmitter. Ya, halusinogen, ya. Ada psilocybin, ya. Itu obat-obat. Saya sudah mengumpulkan tuh obat-obat itu. Maksud saya, kalau ada orang yang ingin mempunyai pengalaman batin yang luar biasa, daripada menyelesaikan zikir sekian lama, saya masukkan sedikit. Di Jepang ada seorang profesor. Saya mohon maaf, mau minum, Bapak? Silakan. Kalau kita berpikir cukup keras, seperti saya sekarang, saya berpikir cukup keras karena saya di sini berdiri sebagai seorang yang awam, duduk sebagai seorang awam, berhadapan dengan para ahlinya. Tentu saya harus berpikir lebih berat